Halo Misty Seekers, selamat datang di Misty Talk, di mana logika tidak selamanya menjawab misteri, dan misteri tidak selamanya dijawab oleh logika. Alam semesta ini dipenuhi dengan dua komponen yang sangat misterius dan sangat dominan, yang dikenal sebagai dark matter and dark energy. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah dengar dua kata ini? Gini, aku bakal jelasin sedikit. Dark matter dan dark energy merupakan benda yang tak dapat kita lihat yang mengisi hampir seluruh alam semesta ini. Ya, singkatnya yang bisa kita lihat hanya 5% dan selebihnya adalah dark matter and dark energy. Dark matter sendiri adalah salah satu komponen yang sering kita temukan berkaitan dengan gravitasi. Sehingga jika kita bayangkan, dark matter ini berbanding lurus dengan sebuah gravitasi atau daya tarik suatu komponen ke komponen lainnya. Sedangkan dark energy memiliki sifat yang berlawanan dengan dark matter, sehingga ia tidak memiliki gaya gravitasi atau bertolak belakang dengan gaya gravitasi. Dark energy sendiri adalah komponen yang sangat banyak dibandingkan komponen-komponen lainnya. Ia memiliki sekitar 68% di alam semesta ini dan merupakan komponen terbesar yang mengisi alam semesta. Dark energy inilah yang mendasari teori-teori mengenai alam semesta semakin menjauh dalam kurun waktu tertentu. Ya, kita bisa bayangin seperti sebuah balon yang ditiup terus-menerus, semakin mengembang. Nah, penemuan ini sendiri pertama kali dipelajari lebih mendalam oleh astronom seperti Saul Perlmutter, Brian P. Smith, dan Adam G. Gries pada tahun 1998, yang kemudian membawa mereka ini dapat sebuah penghargaan hadiah Nobel dalam fisika tahun 2011. Penemuan mereka ini memberikan sebuah penjelasan bahwa bukan hanya alam semesta ini mengembang, tapi percepatan, perluasan, itu semuanya meningkat dengan presisi. Teori ini juga didukung oleh beberapa teori-teori kontemporer seperti redshift galaksi oleh Edwin Hubble, yang menunjukkan bahwa galaksi-galaksi kecil ini bergerak menjauh satu sama lain terhadap jarak dan waktu. So, untuk kita bisa memahami bagaimana alam semesta ini dapat terbentuk dari awal dan bagaimana terbentuk hingga sampai di titik ini, kita hanya perlu menarik garis waktu kembali ke belakang. Semuanya akan kembali dalam satu titik. Kita bisa bayangkan tadi semakin luas. Jika kita tarik ke belakang, semuanya akan menuju pada satu titik. Nah, satu titik ini disebut sebagai singularitas kosmik. Oke, apa itu singularitas kosmik? Ya, kita bisa andaikan lagi nih. Sebuah bola hitam yang amat pekat, yang memiliki gaya tarik-menarik yang sangat kuat, namun tidak memiliki udara dan ruang apapun di dalamnya. Dan ini tidak bisa ditembus oleh cahaya. Nah, rumit ya. Namun, itulah sebuah hal yang tidak dapat dijelaskan. Konsep singularitas ini merupakan konsep yang pertama kali dijelaskan dalam teori relativitas yang dijelaskan oleh Albert Einstein dan dikembangkan kembali oleh Stephen Hawking. Dalam singularitas ini, hukum fisika yang kita kenal semuanya tidak berlaku, guys. Dan dalam singularitas ini, kita tidak bisa memahami ruang dan waktu seperti yang kita alami sekarang. Oke, semakin rumit, namun pelan-pelan kita bakal jelasin. Oke guys, kita lanjutin sedikit dulu pembahasannya. Setelah itu kita bakal rangkum semuanya. Bola hitam tadi atau titik hitam tadi semakin lama akan semakin menguat dan tarik-menariknya semakin kuat. Sehingga pada satu titik tertentu atau satu waktu tertentu, bola hitam ini akan meledak. Peristiwa ini yang kalian sering dengar sebagai peristiwa Big Bang. Oke, di ledakan ini beberapa partikel-partikel itu terpecah, guys. Dan ini adalah partikel yang sangat panas.
Partikel panas ini semakin lama semakin dingin dan menyatu dari ion, molekul, hingga menjadi suatu kesatuan yang sangat besar yang kita sering dengar sebagai bintang-bintang. Nah, udah mulai kebayang ya guys ya? Nah, kita udah bisa sedikit nih bayangin. Jadi tadi awalnya sebuah titik hitam, semakin lama semakin panas hingga tidak kuat menahan sesuatu, ya kan meledak, dan ledakan ini akan membentuk sebuah partikel-partikel yang saling menyatu dan menjadi sebuah planet, sebuah bintang yang saling menorbit satu sama lain. Nah, semakin lama mereka semakin meluas, gayanya semakin lemah, gaya tariknya semakin lemah hingga meluas. Nah, proses ini ilmuwan sebutnya sebagai proses penciptaan alam semesta dan selalu berulang terus-menerus. Nah, namun ada keanehan guys. Kalau kita ibaratkan sebuah telur yang kita jatuhkan dari atas ketinggian tertentu dan turun ke bawah, dia akan memecah dengan sangat abstrak. Namun, beda dengan proses penciptaan alam semesta ini. Prosesnya sangat rapi dan sangat kompleks. Nah, ini jadi tanda tanya besar guys. Dan kita belum bisa melihatnya karena ingat, yang bisa kita lihat hanya 5% saja. Nah, teori barusan itu merupakan teori yang dikemukakan oleh Alan Guth pada tahun 1980. Ia mengatakan setelah sepersekian detik terjadi Big Bang, maka alam semesta mengembang dengan sangat cepat, jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya, namun terorganisir dengan sangat baik. Nah, dari sini muncul teori-teori lain, seperti adanya teori Dawai. Apa kalian tahu teori Dawai? Nah, teori Dawai adalah teori yang mengibaratkan bahwa singularitas kosmik atau titik hitam tadi dikelilingi oleh sebuah membran. Nah, terdapat dua titik yang saling beradu, membrannya saling bergesekan, sehingga terjadi sebuah ledakan. Nah, ini asal-usul ledakan yang terjadi di singularitas kosmik. Dari sini juga muncul teori-teori aneh. Salah satunya adanya dunia cermin atau multiverse. Oke. Ini bakal menarik kalau kita bahas. Komen di bawah jika kalian tertarik. Oke guys, kita kembali lagi ke pembahasan kita sebelumnya. Nah, kita semua udah dengerin nih bagaimana proses penciptaan alam semesta menurut sains yang sangat sempurna dan begitu rumit sekali. Timbul satu pertanyaan. Siapa yang menciptakan ini semua begitu sangat sempurna? So, aku pengen kalian dengerin satu ayat di dalam Al-Quran ini, surah Ad-Dariyat ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Langit kami bangun dengan tangan kekuatan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. So, kalian tahu jawabannya?